kita akan masuk ke dalam materi yaitu kimia hijau. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar kalimat tentang kalimat hijau ini? Belum, Pak. Belum. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang materi dari kimia hijau ini ya anak-anak. Jadi apa sih arti atau pengertian dari kimia hijau ini? Ada yang tahu? Arti atau dari sebuah pengertian dari kimia hijau ini? Kimia yang ramah lingkungan. Kimia ramah lingkungan. Oke, benar Anita. Jadi kimia hijau ini adalah suatu perancangan atau proses pembuatan dari produk kimia tersebut dengan cara menghilangkan atau bahkan mengurangi dari zat kimia tersebut dari dampak yang berbahaya begitu, dari dampak yang berbahaya kepada lingkungan dan manusia. Jadi intinya kimia hijau ini adalah upaya kita untuk mengurangi penggunaan bahan kimia untuk agar menghindari dampak yang negatif. Jadi upaya pemanfaatan yang semaksimal mungkin untuk mengurangi dari dampak yang berbahaya dari zat kimia tersebut. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih contoh dari maksudnya pengertian dari energi terbarukan dan energi tidak terbarukan? Apa itu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan? Ada yang tahu? Apa sih itu energi terbarukan dan apa energi tidak terbarukan? Yang terbarukan itu yang bisa berkelanjutan diperbaharui. Benar sekali Anita. Jadi energi terbarukan itu adalah energi yang kita dapat dari sumber daya alam yang dapat digunakan terus-menerus. Jadi artinya energi terbarukan ini adalah energi yang bisa kita olah kembali begitu, bisa dapat dalam waktu yang singkat. Namun mungkin dan ada contohnya, contoh-contoh dari energi terbarukan ini. Contohnya apa? Matahari. Matahari, bener Hana. Ada lagi? Ada lagi contoh dari energi terbarukan? Biomasa, benar. Nah, jadi energi terbarukan ini adalah memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu energi matahari yang disebutkan oleh Hana. Jadi energi matahari itu adalah energi yang kita dapat dari sinar matahari, kemudian panel surya tersebut akan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua adalah energi angin. Jadi energi angin akan mengubah energi angin tersebut. Kemudian turbin dari energi angin tersebut akan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Yang ketiga ada energi air. Energi air bisa kita dapatkan contohnya dari sungai atau bendungan begitu. Kemudian turbin dari energi air tersebut, suatu alatnya gitu ya, itu tuh akan mengubah energi air tersebut menjadi energi listrik. Dengan tepatnya mungkin turbin itu akan menggerakkan generator tersebut gitu ya. Jadi akan mengubah energi air menjadi energi listrik. Nah, kemudian kemudian pengertian dari energi tak terbarukan. Jadi energi tak terbarukan itu adalah energi yang tidak dapat kita gunakan terus-menerus atau akan ada masa pemulihannya, dan biasanya masa pemulihannya itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan contoh dari energi tak terbarukan tersebut adalah seperti minyak bumi, kemudian gas alam, dan kemudian ada batu bara. Jadi contoh dari batu bara itu pengertiannya itu batu bara adalah minyak bumi yang memiliki bahan utama dari pengolahan energi listrik tersebut ya. Kemudian ada gas alam. Jadi gas alam ini juga digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik, yaitu biasanya untuk pemanas, untuk memasak begitu ya.
Nah, kemudian di sini Bapak akan menjelaskan ada 12 prinsip kimia hijau dan kalian harus benar-benar mau mengamati ini ya, karena ini sangat penting kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu, prinsip yang pertama adalah pencegahan limbah atau waste prevention. Jadi, contoh penerapan dari pencegahan limbah ini seperti pemanfaatan ulang limbah. Jadi, dalam beberapa proses kimia, limbah dapat diolah dan digunakan kembali sebagai bahan baku. Sebagai contoh, limbah yang dihasilkan dari proses tertentu dapat digunakan sebagai sumber energi atau bahan baku untuk proses lain. Nah, dari gambar ini, kalian melihat gambar apa sih yang kalian amati di gambar ini? Sampah plastik kan? Nah, jadi dari sampah plastik ini akan diubah menjadi apa? Akan diolah lagi begitu kan, supaya untuk mengurangi dampak negatif dari produk kimia tersebut. Nah, yang kedua ada ekonomi atom. Nah, contoh penerapan dari ekonomi atom ini adalah merupakan contohnya adalah sintesis ibuprofen melalui proses hijau. Jadi, ibuprofen adalah obat antiinflamasi yang banyak digunakan. Proses tersebut tradisional, proses produksi tradisional menghasilkan sejumlah produk sampingan dan memiliki ekonomi atom yang rendah. Namun, pengembangan proses yang lebih hijau seperti menggunakan katalis atau mengurangi jumlah langkah sintesis menghasilkan peningkatan ekonomi atom dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi limbah. Nah, yang ketiga, kalian tahu nggak gambar apa ya ini? Dalam gambar ini, merkuri, benar sekali. Gambar ini adalah contoh dari merkuri. Jadi, kaitannya dari prinsip ketiga ini yaitu sintesis lebih aman. Ini contohnya hubungannya adalah menghindari penggunaan logam berat. Jadi banyak proses kimia tradisional menggunakan katalis yang mengandung logam berat seperti merkuri atau kadmium. Penggunaan katalis logam transisi yang lebih aman seperti besi atau palladium dapat mengurangi risiko kontaminasi logam berat dan produk dan limbah. Dalam produk dan limbah, misalnya dalam sintesis senyawa organik, katalis berbasis besi digunakan sebagai pengganti katalis berbasis logam berat. Nah, prinsip yang kelima, ini gambar apa? Petani sedang ngapain itu? Mencoba pestisida kan? Nah, jadi hubungannya dari prinsip keempat ini adalah desain bahan kimia yang lebih aman atau designing safer chemicals. Contoh penerapannya yaitu pestisida yang lebih aman. Pestisida sering digunakan sumber kontaminasi tanah dan air. Dengan merancang pestisida yang lebih aman dan lebih spesifik, toksisitas terhadap organisme non-target dapat dikurangi. Misalnya penggunaan pestisida yang ditargetkan untuk spesies tertentu tanpa membahayakan organisme lain di lingkungan tersebut. Jadi ini memang salah satu dari contoh kimia hijau ya, karena mengurangi atau menghindari dampak berbahaya dari lingkungan. Prinsip yang kelima. Nah, prinsip yang kelima ini gambar apa? Ada yang tahu? Panel surya ya. Nah, jadi hubungannya dari prinsip kelima adalah efisiensi energi atau energi efisiensi. Nah, contoh penerapan dari prinsip kelima ini adalah reaksi elektrokimia. Reaksi elektrokimia sering menggunakan energi listrik untuk mendorong reaksi kimia dengan sumber energi listrik yang berasal dari sumber terbarukan atau dengan meminimalkan energi yang dibutuhkan dalam proses elektrokimia. Efisiensi energi dapat ditingkatkan. Misalnya dalam produk bahan kimia elektrokimia menggunakan sumber energi listrik dari energi matahari atau angin. Nah, prinsip yang keenam yaitu pelarut dan kondisi reaksi lebih aman. Yaitu contoh penerapannya, reaksi dalam media air. Air adalah pelarut yang lebih aman dan ramah lingkungan. Reaksi yang dapat dilakukan dalam media air seperti reaksi polimerisasi tertentu atau sintesis organik mengurangi resiko penggunaan pelarut berbahaya dan dapat memberikan solusi yang lebih ramah lingkungan. Yang ketujuh yaitu prinsip penggunaan bahan terbarukan renewable
feedstock, yaitu contoh penerapannya produk bioplastik. Nah, bioplastik adalah plastik yang dibuat dari sumber daya terbarukan seperti jagung, tebu, dan kentang. Contoh umum adalah asam polilaktat atau PLA yang dibuat dari gula yang diekstraksi dari jagung. Bioplastik ini dapat terurai secara hayati dan memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan plastik berbasis fosil. Prinsip yang ke-8. Prinsip yang ke-8, ada yang tahu gambar apa? Gambar apa? Kayu bukan. Ini salah satu contoh dari gambar katalis ini. Nah, jadi contoh penerapannya yaitu penggunaan katalis yang selektif. Katalis yang selektif dapat membantu menghindari produk sampingan atau derivatif yang tidak perlu. Misalnya katalis berbasis logam, transisi atau enzim memungkinkan reaksi terjadi pada bagian tertentu dari molekul tanpa mempengaruhi bagian lainnya, sehingga menghindari kebutuhan pelindungan khusus atau dari derivatif. Prinsip yang ke-9 yaitu ada katalis. Nah, contoh penerapan katalis dalam proses pengelolaan air. Dalam pengelolaan air, katalis digunakan untuk mempercepat proses pembersihan air. Misalnya, katalis berbasis logam digunakan dalam proses oksidasi untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah atau air minum. Ini membantu memastikan air yang diolah aman untuk digunakan atau diminum. Terus yang ke-10 ada desain untuk dekomposisi. Contoh penerapannya yaitu tekstil yang dapat terurai berupa tekstil dan pakaian dirancang agar dapat terurai setelah digunakan. Misalnya pakaian yang terbuat dari serat alami seperti katun organik, rami atau wool lebih mudah terurai dibandingkan dengan tekstil sintetis. Ini mengurangi dampak limbah tekstil dan membantu mengurangi pencemaran mikroplastik. Yang prinsip ke-11 yaitu analisis dan pemantauan real time. Contoh penerapannya yaitu penggunaan sistem kontrol berbasis sensor. Nah, sistem kontrol berbasis sensor ini digunakan untuk menjaga kondisi reaksi dalam batas yang aman. Misalnya, sensor suhu dan tekanan di reaktor kimia memastikan bahwa kondisi reaksi tetap dalam batas aman, mengurangi risiko kecelakaan atau polusi akibat kondisi yang tidak terkendali. Prinsip yang ke-12, prinsip yang terakhir ya, yaitu ada kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Nah, contohnya yaitu mengganti bahan kimia yang sangat reaktif, beracun, dan atau mudah terbakar dengan alternatif yang lebih aman adalah langkah pertama dalam mencegah kecelakaan. Misalnya, menggunakan hidrogen peroksida sebagai pengganti asam perklorat untuk reaksi oksidasi, mengurangi risiko ledakan dan korosi. Nah, baik, di sini sekarang Bapak akan membagikan sebuah lembaran. Nanti Bapak akan mengangkat satu topik, dan topik dari gambar tersebut itu menyangkut ke dalam prinsip yang keberapa ya. Jadi kalian nanti bisa duduk berkelompok gitu untuk membahas bersama-sama itu. Sudah? Tolong dibaca dan diamati dan diteliti ya. Nah, dari prinsip yang sudah Bapak jelaskan tadi, sekarang Bapak akan memberikan gambar. Nah, menurut kalian, gambar-gambar ini masuk ke dalam prinsip yang keberapa? Ada yang tahu? Nah, yang pertama ini gambar apa? Panel surya. Yang kedua? Bendera angin. Yang ketiga? Bendungan ya. Nah, gambar-gambar ini adalah contoh penerapan dari prinsip yang keberapa? Kelima. Ya. Benar sekali. Jadi artinya di sini anak-anak sudah paham kan ya? Benar. Oke. Jadi mungkin hari ini hanya ini saja yang bisa sampaikan. Mungkin kita akan lanjut ke minggu depan ya anak-anak.